teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Viviana Meolonga. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Untuk pembelajaran kita kali ini dengan tema Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan penting sekali untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga hewan. Yuk kita simak video berikut ini. Ini adalah video proses pertumbuhan pada tanaman semangka. Pada proses ini, dari proses penanaman biji semangka, daun pada tanaman semangka akan semakin lebat. Nah, seiring bertambahnya waktu, tumbuhan menjadi besar dan menghasilkan bunga. Bunga akan tumbuh menjadi buah. Kemudian lama-lama buah akan membesar. Dan buah juga akan menghasilkan biji. Nah, biji ini nanti bisa digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan dan bisa menghasilkan bibit untuk tanaman baru. Jadi, tanaman tumbuh juga berkembang biak. Nah, dari pengamatan tadi, mari kita tunjukkan daur hidup tanaman semangka. Daur hidup itu apa sih? Daur hidup adalah proses atau rangkaian tahap makhluk hidup sejak awal mula kehidupannya di bumi hingga dapat menghasilkan keturunan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, dari pengamatan teman-teman tadi, yang ditanam apa ya? Yaitu adalah biji. Biji semangka kemudian tumbuh menjadi kecambah. Kemudian terjadi pertumbuhan batang. Batangnya meninggi dan juga penambahan daun. Nah, setelah itu tumbuhan semangka akan berbunga dan berbuah. Buah membesar dan siap menghasilkan biji. Nah, daur hidup merupakan suatu perputaran karena akan kembali ke titik awal mulanya. Biji dapat ditanam kembali dan mengalami daur hidup sehingga semangka dapat berkembang biak. Pertanyaannya, apakah perkembangbiakan tumbuhan hanya dapat menggunakan biji saja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak ya teman-teman. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara alami bisa dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan dapat dilakukan dengan cara pencakokan dan stek atau menempel. Contoh tumbuhan berkembang biak alami dengan biji adalah pohon semangka, pohon mangga, pohon jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas itu apa sih? Tunas itu adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu tanaman cocor bebek, pohon pisang, dan pohon bambu. Selanjutnya, tumbuhan berkembang biak dengan cara umbi ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang dengan umbi batang yaitu ubi jalar dan kentang. Contoh tanaman yang berkembang dengan umbi akar yaitu singkong dan wortel. Contoh tanaman yang berkembang dengan umbi lapis yaitu bawang dan bunga bakung atau bunga lili.
Nah, kita lihat contoh umbi batang pada ubi jalar dan juga kentang. Jika kita tempatkan di tempat lembab atau langsung tanam pada tanah, maka umbi ini akan mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Ya teman-teman, di seluruh permukaan umbinya dan akan menjadi tumbuhan baru. Jadi, umbi juga bisa digunakan sebagai cara perkembangbiakan tumbuhan. Mengapa ubi jalar dan kentang termasuk ke dalam umbi batang? Karena batang pada tanaman ubi jalar dan juga kentang termodifikasi oleh alam, terjadi perubahan dari bentuk semula yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Jadi, batangnya mengalami pengembungan, berubah bentuk yaitu menjadi umbi batang. Wortel termasuk ke dalam umbi akar karena terjadi modifikasi antar pengembungan. Perubahan dari bentuk semula yaitu akarnya yang mengambang sebagai tempat cadangan makanan. Maka disebut umbi akar. Kita lihat cara perkembangbiakan wortel ya. Seperti ini teman-teman. Kita ambil bagian atasnya, kemudian kita rendam pada air atau langsung ditanam pada tanah. Nah, nanti bagian atas itu akan tumbuh tunas-tunas baru dan akan menjadi tanaman baru. Umbi lapis terjadi karena adanya modifikasi dari daun dan batang. Juga kita lihat bagian yang berlapis-lapis itu adalah daun yang menebal, yang lunak dan juga berdaging. Nah, di bagian ini namanya cakram, yaitu modifikasi batang. Dan bagian yang kedua yang diberi lingkaran merah yaitu kuncup samping atau tunas lateral yang nantinya akan berkembang membentuk anak umbi lapis dan menjadi tumbuhan baru. Nah teman-teman, yang ingin mengembangbiakan umbi lapis seperti bawang merah atau bawang putih, kalian bisa menanamnya seperti gambar ini ya teman-teman. Bagian yang ada akarnya itu berada di bawah. Nanti akan berkembang menjadi banyak loh teman-teman. Dan panen deh. Nah, sekarang kita akan lihat persamaan dan perbedaan dari umbi batang, umbi daun, dan umbi lapis. Yaitu persamaannya adalah yang pertama, sama-sama digunakan untuk perkembangbiakan. Yang kedua, sama-sama terdapat di dalam tanah. Dan yang keempat, sebagai tempat cadangan makanan. Lalu apa saja perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis? Yang pertama, umbi batang terbentuk dari modifikasi batang. Kalau umbi akar terbentuk dari modifikasi akar. Sedangkan umbi lapis terbentuk dari modifikasi daun dan batang. Lalu perbedaan kedua, umbi batang memiliki mata tunas sedangkan umbi akar tidak memiliki mata tunas. Dan umbi lapis tersusun dari daun yang berlapis-lapis, mengandung karbohidrat dan air, sedangkan umbi akar cadangan makanannya mengandung karbohidrat dan air, dan umbi lapis cadangan makanannya mengandung air. Perkembangbiakan secara alami tidak hanya menggunakan biji, tunas, dan umbi. Kita juga bisa menggunakan spora. Tidak semua tumbuhan memiliki spora, hanya tumbuhan tertentu yang memiliki spora. Misalnya adalah tumbuhan paku dan juga lumut. Diperhatikan daun paku, kita bisa melihat bintik-bintik yang seperti ini ya teman-teman. Nah,
Ini adalah kotak spora atau disebut spora. Dalam kotak spora terdapat kumpulan spora yang berbentuk seperti biji, tetapi sangat halus. Saat kotak spora pecah, akan dikembangkan oleh angin atau terbawa oleh aliran air pada suhu yang cocok. Maka spora akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Apa saja caranya? Yang pertama, dengan cara mencangkok, stek, dan cara menempel. Ketiga cara ini dapat menghasilkan tumbuhan baru dengan bantuan manusia. Oleh karena itu, disebut perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Baik, terima kasih sudah belajar bersama Ibu Vivin. Semoga materi ini bermanfaat ya teman-teman.